Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RCTV Langka Padane, salam sehat untuk Anda semua. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya Novia Aprilia dapat kembali menyapa Anda di Dialog Khusus. Spesial untuk Dialog Khusus pada kesempatan kali ini pemirsa kita akan berbincang dengan tema yaitu menilik rencana kenaikan harga bahan bakar minyak. Oke. Untuk kesempatan kali ini pemirsa sudah hadir sejumlah narasumber di studio Kaliandra Geraha Pena RCTV. Langsung saja, yang pertama yaitu ada Bapak Bupati Cirebon, Bapak Dr. Randos Haji Imron MAG. Assalamualaikum Bapak. Oke, kemudian Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Arief Budiman SIK MH. Assalamualaikum Dan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan selanjutnya pemirsa hadir juga di sini Sales Branch Manager 1 Cirebon MOR 3 JBB PT Pertamina Persero ADK Sang Teraga Hita Pria. Apa kabar Bapak? Sehat Mbak, alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di sini. Dan spesial pemirsa hadir juga di sini ada Ketua Himpunan Mahasiswa Islam Cirebon, Mas Yasir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di sini. Dan satu lagi pemirsa untuk narasumber kita pada kesempatan kali ini yaitu Mas Novian selaku Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Cirebon. Apa kabar nih Mas Novian? Oke, luar biasa sekali pemirsa TV untuk kesempatan kali ini juga. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, tamu kehormatan kita dari Kabupaten Cirebon dan juga perwakilan mahasiswa yang ada di Cirebon dari GMNI dan juga dari HMI. Baik pemirsa RCTV, seperti yang sudah kita ketahui bersama, beredar wacana pemerintah pusat akan menaikkan harga BBM per 1 September 2022. Berbagai reaksi bermunculan atas wacana tersebut. Lalu bagaimana upaya dari pemerintah daerah dan juga antisipasi dari pihak kepolisian untuk bisa menjaga kondusivitas di wilayah Cirebon ini jika benar wacana tersebut terjadi? Oke, kita akan mulai dari Bapak Bupati Cirebon. Pak Bupati, Pak, apa sih Bapak alasan pemerintah pusat ini Pak perlu menaikkan harga BBM yang Bapak ketahui? Ini sebagai kepala daerah juga pasti mengikuti Bapak yang sekarang ini sedang hangat. Masyarakat ini terdapat pro dan kontra dari wacana kenaikan harga BBM ini Pak. Terima kasih. Ini bahwa kita banyak masyarakat menanyakan tentang kenaikan BBM. Bagaimana langkah pemerintah Kabupaten Cirebon ini menghadapi BBM itu naik dan dari masyarakat juga. Tapi perlu diketahui bahwa kenaikan harga BBM ini adalah keputusan pemerintah pusat. Dan pemerintah pusat ini dia akan bisa melihat dari berbagai aspek. Karena BBM ini adalah salah satu unsur yang sangat dominan di dalam kehidupan kita. Ya, berdampak terhadap ekonomi karena kita juga kendaraan itu juga pakai BBM itu sangat berdampak dari berbagai dampak ekonominya. Tapi perlu diketahui bahwa pemerintah pusat ini juga itu dia akan melihat mempertimbangkan pandangan dari berbagai aspek tentang masalah kenaikan dan itu pasti jalan keluar yang pahit yang memang itu harus dilakukan. Maka peran kami di pemerintah Kabupaten Cirebon akan mengadakan koordinasi. Kami nanti dengan Pak Kapolres, dengan Pak Dandim, dengan tokoh masyarakat, bahkan nanti kita dengan Pertamina. Karena Pertamina juga karena kita ada beberapa SPBU ya di Kabupaten Cirebon, maka itulah peran kami akan mengadakan koordinasi dengan berbagai pihak bagaimana agar kalau itu naik tetap kita kondusif dan masyarakat bisa tahan belinya itu juga bisa mampu. Dan juga kami harap juga nanti memang subsidi ini juga diberikan kepada masyarakat yang menerima yang haknya, misalkan nanti bantuan-bantuan berupa sembako kepada masyarakat yang memang membutuhkan. Nah itu. Oke, jadi dari pemerintah daerah Kabupaten Cirebon sendiri Bapak sudah merapatkan barisan jika benar wacana tersebut terjadi, Pak Bupati.
Jadi kalau memang tidak terjadi maka kamilah akan koordinasi dengan berbagai pihak, dengan Pak Kapolres, dengan Pak Dandim, dengan tokoh masyarakat dan juga seluruh elemen masyarakat. Kami didiskusikan dengan juga Pertamina agar kalau memang ini naik itu pun kami bisa menjalankan dan masyarakatnya bisa, daya belinya juga bisa mampu untuk melakukan itu. Oke, sudah mulai banyak reaksi Bapak di daerah termasuk di wilayah Cirebon ini Bapak. Dengan adanya wacana tersebut, ini banyak yang keberatan jika benar harga BBM ini naik. Kalau dari segi Pak Bupati sendiri, bagaimana Bapak? Apakah tetap harus menurut nih Bapak dari Ya. pemerintah pusat ya? Jadi memang kami pun sudah banyak ya keberatan dari masyarakat itu. Bahkan kalau ada yang mengusulin, Pak bagaimana ini kalau BBM ini karena memang keputusan yang memang harus dilakukan ini naik, tapi bagaimana kalau dipilih katanya, dipilih misalkan kalau motor itu enggak, tapi kalau mobil karena mobil katanya yang punya ide kan orang yang mampu. Kalau mobil angkot juga enggak katanya, terus motor gitu ya, motor. Nah ini diskusi dari masyarakat itu ya, nanti kita lihat perkembangannya nanti kita itu kan usulan-usulan Ya. yang dari masyarakat, dari diskusi itu usul-usulannya. Oke, baiklah. Kemudian kita bergeser ke Pak Kapolres Cirebon. Bapak, langkah yang dilakukan dari pihak kepolisian ya untuk mengantisipasi terjadinya gejolak di masyarakat jika benar wacana kenaikan harga BBM ini terjadi. Bagaimana, Dan? Baik, terima kasih Bu Novi, yang terhormat Pak Bupati dari JM Pertamina, teman-teman dari HMI dan juga GMNI, serta seluruh pemirsa RCTV sekalian. Yang pertama saya ingin bercerita, kita semua mungkin pernah mendengar connectivity world. Bahwasanya dunia kita ini satu dengan yang lainnya akan saling terhubung, apapun itu. Mulai dari sumber daya, perdagangan, dan seterusnya, sampai dengan pangan. Kalau kemudian kita mengupdate bagaimana kemudian situasi global yang ada per hari ini, pasca terjadinya invasi atau penyerangan yang ada di Ukraina dan Rusia, maka kemudian seluruh sendi-sendi kehidupan yang ada di dunia ini terdampak atas perang dimaksud. Salah satunya adalah sektor pangan maupun juga sektor energi. Kita juga bisa melihat bagaimana pergerakan harga minyak dunia dari kita lihat sebelum perang dan sampai dengan hari ini. Kita pun juga melihat bagaimana perkembangan harga bahan bakar minyak di beberapa negara mulai dari Eropa sampai dengan Amerika, kita bisa dengan mudah untuk mengakses. Dan semuanya itu juga mengalami kenaikan. Artinya kemudian situasi yang ada di dunia ini pasti akan memberikan dampak bagi situasi yang ada di regional maupun situasi nasional bangsa kita. Kemudian kita berbicara BBM, bahan bakar minyak. Kita mengenal ada bensin, ada solar, ada pertalite dan seterusnya. Kalau kemudian kita melihat hari ini, harga BBM kita jauh di bawah daripada harga BBM negara-negara yang ada di dunia. Meskipun telah terjadi invasi atau peperangan. Kenapa kemudian harganya turun? Karena kemudian konsep yang terjadi adalah telah diberikan subsidi pada sebuah produk. Artinya subsidi itu menempel pada produk dan produk yang dimaksud adalah bahan bakar minyak. Kalau kemudian kita berbicara subsidi, maka kemudian subsidi akan lebih tepat apabila subsidi itu disalurkan bagi pihak-pihak yang berhak ataupun juga pihak-pihak yang menerima. Sehingga ini menjadi sebuah permasalahan sendiri di saat kemudian subsidi itu menempel pada sebuah produk dan produk itu adalah bahan bakar. Apa permasalahan yang dimaksud? Yaitu banyaknya pihak-pihak yang memang tidak layak atau katakanlah tidak sepatutnya menerima subsidi, namun memanfaatkan karena mengkonsumsi produk yang di dalamnya ada subsidi itu sendiri. Nah sebenarnya inilah ilustrasi awal yang kemudian kita harus cermati bersama, menyikapi fenomena-fenomena yang ada maupun juga beberapa hal yang akan kita hadapi ke depan.
Terkait dengan rencana kenaikan BBM, itu adalah sebuah keputusan yang kemudian akan diambil meskipun itu sulit. Sehingga kita semua yang ada di sini, saya yakin harus melihat konstelasi itu dalam perspektif yang lebih komprehensif, perspektif yang lebih menyeluruh, sehingga kita bisa melihat situasi ini secara utuh. Terkait dengan perkembangan situasi Kamtibmas, itu pun juga kita lakukan langkah-langkah pengelolaan. Salah satunya hari ini, dengan kita berdialog dengan teman-teman HMI, ada KMNI, bagaimana kemudian proses transfer informasi itu betul-betul bisa menjadi sebuah buah pikir, bagaimana kita membangun kesepahaman yang sama. Dan yang tidak kalah penting, menyambung tadi dari subsidi yang menempel pada produk, dalam beberapa rapat terakhir yang kita laksanakan, pemerintah pun juga telah menyiapkan program bantalan sosial. Apa itu program bantalan sosial? Program bantalan sosial adalah program-program bantuan sosial yang akan digelontorkan oleh pemerintah pusat maupun juga nanti melalui pemerintah daerah yang akan disalurkan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang memang terdampak atas kenaikan harga BBM itu sendiri. Nah, dalam pelaksanaannya pun juga pasti kita harus melakukan pengawasan yang cukup, karena kalau kemudian kita melihat jumlah nilainya cukup besar, artinya dari dana APBN yang sebelumnya akan dialokasikan untuk subsidi itu dialihkan untuk memberikan bantalan sosial kepada masyarakat. Harapannya Bu Novi, dengan informasi-informasi ini disampaikan secara clear kepada masyarakat, itu akan mampu mereduksi keresahan yang kemudian bisa berimplikasi pada gangguan Kamtibmas itu sendiri. Inilah yang hari ini terus kita laksanakan melalui petugas-petugas kita, tidak hanya teman-teman Kapolsek, termasuk juga rekan-rekan Babin Kamtibmas, namun kita mengajak seluruh komponen stakeholder anak bangsa untuk sama-sama bisa memahami bagaimana perkembangan dinamika yang terjadi mulai dari global, regional maupun nasional. Saya rasa itu. Jadi dari pihak kepolisian sudah mengantisipasi dengan berbagai langkah ya Dan ya. Oke, ada pola pengamanan khusus yang diterapkan untuk bisa mengantisipasi jika terjadi aksi. Seperti apa Dan? Kalau untuk pola pengamanan secara otomatis kita juga telah mempersiapkan tidak hanya kegiatan-kegiatan pengamanan yang sifatnya eskalasi khusus, mungkin seperti unjuk rasa, demonstrasi, penyampaian, namun kita juga siapkan pola-pola pengamanan yang sifatnya adalah prevention. Apa itu prevention? Pencegahan, Bu Novi. Bagaimana kemudian konsep-konsep pencegahan dalam rangka memberikan informasi sehingga informasi itu tersosialisasi dengan baik, itu adalah juga salah satu konsep prevention. Di samping juga kita melakukan upaya-upaya tentu saja pengawasan, pengamanan, sehingga proses dalam rangka penyaluran distribusi BBM maupun nantinya bantalan sosial itu betul-betul bisa tersalurkan kepada masyarakat. Sampai menempatkan petugas juga di tempat SPBU Dan? Betul, betul sekali. Hari ini kita sudah melakukan pendataan seluruh SPBU yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon. Kita juga sudah lakukan pemetaan tidak hanya SPBU yang ada di jalur-jalur arteri nasional, termasuk juga SPBU yang ada di wilayah-wilayah mungkin lebih masuk ke dalam di jalan-jalan kabupaten, provinsi maupun juga jalan-jalan yang ada. Dan keseluruhan personel kita siap untuk melakukan pengamanan. Kita juga mengajak seluruh stakeholder terkait untuk sama-sama mengamankan atas kebijakan pemerintah yang akan dilaksanakan nanti. Oke, semoga wilayah kita ini tetap kondusif Amin, ya Dan. amin. Baik, pemirsa CTV pada kesempatan kali ini kita juga telah kehadiran perwakilan dari Pertamina Cirebon. Kita akan dengarkan penjelasan dari pihak Pertamina Cirebon ini terkait dengan wacana kenaikan BBM dan juga seperti apa jaminan ketersediaan stok BBM. Oke, kita akan lanjutkan usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di RCTV, jangan kemana-mana.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami. Kita masih ada di dialog khusus dengan tema yaitu menilik rencana kenaikan harga BBM. Baik, ini kesempatan dari Pertamina Cirebon nih perwakilannya, ada Pak Adeka yang menjelaskan Bapak terkait dengan wacana kenaikan BBM. Ini sudah siap-siap nih ya, karena 1 September jika memang benar naik ini sudah diterapkan dengan harga baru Pak Adeka. Oke, bagaimana Bapak untuk jaminan ketersediaan BBM-nya? Izin Pak Bupati yang saya hormati, Pak Kapolres, perwakilan dari HMI, Mas Yasir dan tim ya. Baik, jadi terkait maraknya ini ya Mbak ya, informasi yang ada beredar di masyarakat sih, kami dari Pertamina tugasnya adalah mengamankan stok Mbak, baik yang bahan bakar untuk subsidi ataupun yang non subsidi gitu. Jadi kalau kita amati bersama sih per harinya itu SPBU yang dalam status warning atau status yang mau kosong itu segera kita isi. Jadi ketersediaan stok ini adalah menjadi tugas utama. Kebutuhan masyarakat itu menjadi wajib ain bagi kami untuk bisa dilayani. Sehingga dalam persiapannya ini untuk stok baik yang non subsidi maupun yang subsidi itu kita harus pastikan terpenuhi Mbak, seperti itu. Ya alhamdulillahnya kita punya supply point depot Balongan ya, itu kehandalannya paling bagus di antara yang lain ya, alhamdulillahnya juga fast respon juga. Jadi istilahnya masyarakat tidak perlu khawatir, tidak perlu panik jikalau saya khawatirnya termakan informasi-informasi yang tidak benar, dalam artian wah nanti stoknya tidak ada dan sebagainya. Itu tidak. Saya rasa kami akan juga berkoordinasi dengan tim dari Pak Kapolres maupun dari pemerintah Kabupaten Cirebon ya, untuk memonitor day by day-nya pergerakan konsumsi dari masyarakat itu sendiri gitu. Oke, Ya. tapi sepertinya masyarakat sudah mulai panik nih Pak Ade ya dengan wacana ini Pak. Karena di tengah saat ini kita yang masih dalam pandemi yang walaupun sudah melandai, tapi ini kan kita juga sedang bersiap-siap ini ya dengan adanya kenaikan ini. Jadi konon katanya adanya kenaikan BBM ini adalah subsidi BBM yang membengkak dan juga membebani negara. Dengan kondisi ini kan semakin membebani masyarakat juga. Bagaimana tanggapan Pak Adeka? Kalau masalah itu sih kami Pertamina sebagai operator saja Mbak. Jadi kami hanya sifatnya standby, jadi menunggu arahan. Saya rasa sih kalau saya pribadi mengikuti apa yang ada di media ya, itu pasti pemerintah sudah punya kajiannya sendiri gitu. Jadi kami ya hanya standby, amankan pasokan dan koordinasi dengan dinas terkait maupun dari pihak APH ya, supaya ketertiban daripada kondusivitas masyarakat Kabupaten Cirebon itu bisa tetap kondusif gitu. Oke, Jadi ini itu. informasi yang saya Ya. dapat juga kenaikan itu BBM jenis Pertalite dan solar bersubsidi. Oke, untuk tadi disampaikan menyambung apa yang disampaikan Pak Kapolres Cirebon, banyak masyarakat yang menggunakan BBM yang tidak sesuai dengan kondisinya Pak ya. Ini apakah juga itu menjadi evaluasi juga dari Pertamina ini? Ya betul Mbak, jadi memang seperti yang fakta di lapangan memang karena ini masih terbuka ya, jadi kesadaran dari masyarakat itu harus kita gaungkan terus, dalam artian Mbak Yawi yang udah mampu, dalam artian istilahnya sudah mapan, itu berbagi hak dengan yang seharusnya mendapatkan subsidi itu gitu. Cuman ya beberapa case memang kami berkoordinasi juga dengan teman-teman dari APH juga, rekan-rekan dari APH juga memonitor Mbak, sekiranya ada kendaraan-kendaraan yang kami curigai atau yang kendaraan-kendaraan yang istilahnya harusnya itu tidak boleh menggunakan subsidi ya, itu kita edukasi ya, moga-moga terketuk kesadarannya untuk bisa tidak menggunakan subsidi itu, karena kalau dibiarkan kuota yang diberikan itu takutnya tidak tercukupi seperti itu. Oke, Ya. informasi juga kuota nanti Oktober sudah habis ya Pak? Kalau itu sih kami dari hitungan dari SK ini ya, dari BPH Migas
Ya itu prediksi sih Mbak sebenarnya. Jadi prediksi. Namun demikian intinya gini, pesan yang saya ingin sampaikan bukan berarti Oktober terus benar-benar kosong seperti itu. Jadi mungkin inilah manfaat dari koordinasi dengan pihak terkait. Jadi dengan kami akan beriringan dengan Pemkab untuk melakukan situasi terkini gitu. Seperti itu. Dijamin keamanan ya untuk stok Ya. BBM ya? Ya, insya Allah Mbak. Aman? Ya. Oke, baiklah. Selanjutnya Ya. kita bergeser ke perwakilan mahasiswa. Ini ada Ketua Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia Cirebon ya. Ini ada Mas Yasir. Dari mahasiswa nih, apakah langkah pemerintah pusat ini menaikkan harga BBM sudah tepat? Bagaimana komentar Anda? Baik, terima kasih sebelumnya Mbak Novi. Jadi sebenarnya kalau berbicara hari ini apakah pemerintah pusat itu sudah tepat dalam menaikkan BBM? Tentu hari ini mahasiswa terutama HMI, Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Cirebon, kemarin sudah jelas secara terang begitu kan mengaspirasikan bahwasanya BBM itu belum tepat ketika hari ini dinaikkan, dan kami jelas-jelas menolak seperti itu kan adanya kenaikan BBM. Dan adanya kami istilahnya menolak BBM untuk dinaikkan itu bukan tanpa kajian Pak, gitu kan, bukan tanpa sebuah alasan atau bahkan bukan tanpa adanya solusi yang disarankan seperti itu. Jadi kalau berbicara ataupun pertanyaan Mbak Novi tadi apakah sudah tepat, saya rasa belum gitu. Karena belum lama ini kita memperingati kemerdekaan Indonesia ke-77 dengan tagline pulih bersama ya kan, ekonomi dan lain sebagainya. Sementara ketika hari ini BBM itu dinaikkan, maka itu akan mempengaruhi laju inflasi yang sangat tinggi di masyarakat, terutama dampaknya terhadap masyarakat menengah ke bawah seperti itu kan. Dari UMKM yang tadinya ingin bangkit, kemudian dikagetkan dengan hari ini BBM bersubsidi, Pertalite dan solar itu dinaikkan, ini kan akan berdampak secara besar gitu. Maka menurut saya memang ketika hari ini berbicara minyak dunia itu naik seperti itu kan, di angka 100 US dollar per barel begitu kan. Akan tetapi hari ini sebenarnya kita punya banyak solusi untuk memberikan bagaimana subsidi yang angkanya sampai 500 triliun itu pemerintah bisa menutupinya begitu. Apalagi hari ini berbicara tentang subsidi untuk kepentingan masyarakat secara luas, terutama untuk kalangan menengah ke bawah. Makanya beberapa hal nanti saya juga akan menyampaikan tentang apa kiranya solusi dari kami sebagai mahasiswa dari hasil kajian kami ketika hari ini pemerintah pusat itu kewalahan untuk memberikan subsidi, ya kan? Karena kita juga mengkaji tentang bagaimana peningkatan harga minyak dunia kemudian mempengaruhi terhadap minyak yang ada di Indonesia seperti itu kan. Lalu kira-kira solusinya seperti apa? Dan itu kita sudah mengkaji. Jadi kalau tadi pertanyaannya apakah pemerintah pusat sudah tepat dalam menaikkan BBM, saya rasa tidak begitu. Oke, apakah sudah pendapat nih Mas Novian dari GMNI Cirebon dengan apa yang tadi disampaikan oleh Mas Yasir belum tepat nih? Ya, kalau dari GMNI sendiri untuk permasalahan kenaikan BBM subsidi ini jelas untuk dari GMNI jelas menolak. Kenapa? Karena kedepannya nanti ini bakal menjadi efek domino. Bukan hanya BBM, tapi bahan pokok, listrik segala macam itu bakal kena imbasnya juga. Dan lagi-lagi yang dikorbankan siapa? Yaitu ya masyarakat menengah ke bawah. Kalau perihal pemerintah menaikkan BBM dengan alasannya tidak tepat sasaran, karena yang menggunakan BBM subsidi ini 80% itu orang-orang menengah ke atas. Nah, disinilah seharusnya, di sini peran BPH Migas, yang dimana ini kan BPH Migas yang mengatur dan mengawasi distribusinya bahan bakar minyak itu, harus lebih mengawasi ke lapangan. Kalau untuk Pertamina sendiri kan setahu saya itu sebagai pelaksana aja ya Pak ya. Nah, ini lebih didorong lagi tugasnya untuk dari BPH Migas. Mungkin segitu dulu. Oke, dari HMI dan juga dari GMNI ini perwakilan mahasiswa di Cirebon ini menolak ya kenaikan BBM menolak, itu. Menolak. Tentunya menolak dengan solusi pastinya. Menolak dengan solusi. Dengan solusi. Oke, apa solusinya nanti kita akan dengarkan bersama-sama. Nanti kita akan Oke. juga tanyakan kepada Pak Bupati Cirebon nih, karena Bapak sebagai kepala daerah juga Pak, ini ada perwakilan dari mahasiswa juga yang menolak keras ya wacana kenaikan BBM ini. Kita akan lanjutkan pemirsa usai jeda pariwara berikut, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.
Ya, dengan tema menilik rencana kenaikan harga BBM. Tadi kita sudah mendengarkan perwakilan dari mahasiswa dan juga banyak juga nih reaksi dari masyarakat ya yang menolak dari wacana tersebut. Pak Bupati sebagai kepala daerah di Cirebon Bapak, ini bagaimana Bapak dengan adanya reaksi penolakan ini? Apakah Bapak nanti akan menyampaikan kepada pusat? Ya, jadi kami yang ada pemerintah di tingkat kabupaten, kita bagaimana mendengar dari masyarakat dan kita juga apa aturan dari pusat. Kita harus, kalau sudah dari pusat, kita harus pakai jalan tengah solusi yang dilakukan. Jadi memang kami kalau memang itu sudah keputusan dari pusat, dan saya yakin ini pemerintah itu hakikatnya pemerintah itu sayang terhadap masyarakat. Jadi tidak mungkin yang namanya pemerintah itu menaikkan tanpa adanya kajian yang keberpihakan terhadap masyarakat. Mungkin kalau yang tadi disebutkan oleh adik kami dari HMI, mungkin dia tujuannya karena kepentingan masyarakat. Tetapi kalau pemerintah itu kepentingan semua dari peran pemerintah, dan pasti pemerintah pun ke DPR itu memberikan alasan-alasan, karena situasi pada saat sekarang kalau kita lihat harga BBM kan sangat tinggi ya, ini dari Pertamina bahkan sampai $100 per barrel itu kan, ini kan sangat tinggi. Jadi kalau diteruskan dari berapa bulan kemudian, itu pasti akan berdampak terhadap keuangan kita dan nanti dampak juga terhadap ekonomi yang lainnya. Jadi kalau saya yakin pemerintah itu. Jadi ada, bahkan kita ini dari perang antara Soviet, Rusia dan Ukraina, kita lihat bahwa Rusia itu kalau nggak salah pengimpor migas terbesar keempat ya. Jadi pasti ada dampak terhadap negara lain. Bahkan negara Ukraina dan Rusia pun dia penghasil gandum dan yang lainnya. Bahkan ada negara dengan dampak itu yang sudah kolab ya. Nah, maka kami yakin pemerintah Indonesia ini dia karena sayang itu pasti ada solusi itu. Nah, kalau memang setelah itu terjadi dengan berbagai kajian, kami yang ada di daerah ini kami melakukan koordinasi yang tadi saya sebutkan dengan Pak Kapolres, Pak Dandim, dengan Pertamina dan tokoh masyarakat yang lain. Dan itu pun kami melakukan juga koordinasi dengan tim pengendalian inflasi daerah. Jadi jangan sampai nanti inflasi daerah di Kabupaten Cirebon ini juga akan meningkat dengan drastis yang tanpa terkendali. Dan juga mengharap kepada masyarakat yang ketiga, menghadap masyarakat coba nanti penggunaan BBM ini dibatasi kalau yang memang nggak penting-penting banget gitu, bahkan mencari solusi gitu. Yang ini solusi bahwa kita tidak terlalu BBM, bahkan kita pun di yang keseharian untuk makan, misalkan kami di Kabupaten Cirebon ini lagi memasyarakatkan bagaimana masyarakat itu bisa makan tanpa ada cari makanan yang lain, misalkan yang tahan. Maka kami akan mengadakan lomba masak yang selain nasi gitu, karena di Kabupaten Cirebon pun sebenarnya masyarakat di kebun-kebun itu juga banyak yang mengandung karbohidrat itu. Kita akan merubah pemikiran masyarakat bahwa makan itu harus dengan nasi gitu. Jadi bagaimana makan yang bergizi, yang mengandung protein, yang di luar itu. Jadi kalaupun nanti berdampak terhadap BBM, nah kita ada solusi untuk ketahanan pangan di masyarakat. Gitu. Oke, karena harga beras juga mahal ya Pak. Oke, tadi Bapak sampaikan pada dasarnya pemerintah pusat ini sayang kepada masyarakat walaupun menaikkan harga BBM dengan adanya bantalan sosial, ini bentuk pengalihan subsidi BBM, begitu ya Pak ya? Karena sudah ada kajiannya. Tapi ini kita juga harus bersiap-siap dengan tadi disampaikan juga perwakilan dari mahasiswa. Pasti akan ada gejolak nih ya. Terus juga aksi mungkin nanti harus diantisipasi sedini mungkin. Tanggal 1 September ini kalau misalnya memang terjadi
harga baru. Oke, ini dari kepolisian. Bapak, bagaimana Bapak menanggapinya? Ini ada 2 perwakilan Pak dari mahasiswa yang punya luar biasa ini, teman-temannya banyak sekali juga ini yang pastinya ini tadi Bapak sudah mendengar bersama-sama menolak adanya wacana ini. Baik, terima kasih Bu Novi. Tadi kita sama-sama menyimak di era demokrasi. Hari ini kita semua yang hadir di sini sepakat bahwasanya kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum itu dilindungi oleh undang-undang. Dan substansi dari kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum artinya bahwasanya undang-undang mengakomodir perbedaan atas sudut pandang suatu permasalahan. Terkait dengan hal dimaksud, kita pun juga harus melihat dan mencermati secara seksama pula kebebasan pendapat itu secara otomatis juga harus menghormati hak-hak warga masyarakat yang lainnya. Nah, 2 konstelasi kutub inilah yang kemudian juga ingin saya sampaikan. Artinya di samping kita menghormati dan menghargai kebebasan berpendapat, kita pun juga harus menghargai dan menghormati hak-hak dari warga masyarakat yang lain. Secara umum kami ingin sampaikan, kami dari Kepolisian Resort Kota Cirebon siap untuk melaksanakan kegiatan pengamanan, siap untuk melaksanakan kegiatan hal-hal tidak hanya preemptif, preventif dalam rangka menjaga kondusivitas Kamtibmas di Kabupaten Cirebon. Secara otomatis hal dimaksud terkait dengan kenaikan harga BBM yang mungkin nanti akan terjadi, kita pun juga telah melakukan upaya-upaya mulai dari sosialisasi, dialog, kemudian juga upaya-upaya kegiatan teknis kepolisian yang lainnya, yang semuanya itu adalah dalam rangka menjaga kondusivitas Kamtibmas. Terkait dengan pengamanan, kita pun juga telah siapkan konsep-konsep pengamanan, bagaimana kemudian kita mengamankan sebuah kegiatan masyarakat, kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dengan konsep-konsep pengamanan yang humanis. Tentu saja konsep-konsep pengamanan ini harus mendapat dukungan dan dari partisipasi dari semua pihak. Mari kita sama-sama jaga dan pertahankan kondusivitas Kamtibmas di wilayah Kabupaten Cirebon itu sendiri. Saya rasa itu. Oke, baiklah, kita ke Pak Adeka. Pak Adeka, untuk Pertamina sendiri Bapak, ini kan sudah tadi disampaikan bahwa stok BBM dipastikan aman. Dan kita juga ini bertanya-tanya ini nanti kalau misalkan memang Pak naik ya Pak ya, ini dari pemerintah pusat sudah ada koordinasi Bapak, kira-kira berapa sih Pak nanti yang akan berlaku harga barunya itu? Kalau berlaku harganya ini kami memang belum ada informasi Mbak, dan itu mungkin kami posisinya menunggu dari pemerintah pusat saja. Itu kalaupun sudah diumumkan maka kita nanti menyesuaikan dengan apa yang sudah diberitakan oleh pemerintah, seperti itu. Oke, kalau menurut Bapak sendiri layaknya berapa sih Pak ada kenaikannya biar nanti wilayah kita ini Pak tetap aman Pak? Kenaikannya? Kalau kita bandingkan dengan ini ya Mbak ya, dengan harga yang SPBU non Pertamina itu kan angkanya kalau misalnya dia non subsidi tidak sama sekali disubsidi dengan RON oktan ampere yang sama kan, seperti sekelas Pertamax itu sudah di angka 16 sampai 18 ribuan nih. Tapi saya rasa sih kalau saya boleh berpendapat ya mungkin pemerintah kajiannya itu tidak setinggi itulah gitu. Tapi mungkin bukan ranah saya untuk bisa menjawab berapa harga dan sebagainya gitu. Ini perkiraan-perkiraan saja gitu. Berapa Pak? Nanti kita tunggu informasi saja. Tunggu informasi ya. Iya. Tunggu informasi. Iya. Oke, Takutnya baiklah. masih simpang siur malah malah mengganggu inilah informasi publik itu. Oke, kira-kira 1.000, 2.000, 3.000 berapa Pak? Yang jelas Belum bisa memberikan informasi juga Pak? belum bisa, tapi perkiraan saya sih tidak akan lebih tinggi dari yang SPBU non Pertamina gitu. Gitu. Itu aja sih. Tapi ini ancer-ancer aja Mbak ya, perkiraan masyarakat aja. sudah mulai ini Pak, dengan harga bahan-bahan sekarang ini kita juga yang mahal, dengan naikkan harga BBM, kemudian pasti akan berimbas juga untuk kenaikan lainnya dari tarif angkutan umum.
pasti akan berimbas. Kemudian juga daya beli masyarakat juga pasti ini harus ada banyak yang dilakukan. Oke, dari mahasiswa, apakah akan turun ke jalan? Mas Yasir. Tentu ini sebagai nilai konsistensi kami gitu kan dalam mengawal kepentingan masyarakat tentunya ketika hari ini memang betul-betul pemerintah pusat itu bebal karena sebelumnya berbicara tentang himpunan mahasiswa Islam kami itu kemarin sudah serentak secara bersama se-Indonesia itu memberikan satu solusi gitu kan aksi di semua daerah se-Indonesia tentang kenaikan BBM ini. Tentunya kita juga di sana memberikan beberapa solusi yang kiranya perlu dipertimbangkan. Oke, apa sih solusi dari Anda? Nah, yang pertama terkait solusi, sebenarnya kan hari ini pemerintah itu ingin menaikkan BBM bersubsidi ini dengan alasan yang pertama minyak dunia itu naik begitu kan, otomatis ketika hari ini harus memberikan subsidi, tadi di angka yang sangat fantastis begitu kan 500 triliun sekian lah istilahnya kan seperti itu. Nah kami dari himpunan mahasiswa Islam itu memberikan beberapa solusi diantaranya yang pertama hari ini berbicara Indonesia yang memiliki satu keunggulan ataupun satu peluang di bidang SDA sumber daya alam memiliki PNBP yang menurut Kemenke gitu kan itu memiliki satu peluang begitu kan satu peluang di mana ketika hari ini bisa dimaksimalkan secara betul bahkan optimis sekali gitu kan Kemenke hari ini bilang bahwasanya PNBP SDA itu akan mencapai 500 triliun. Padahal setelah dievaluasi tahun 2022 ini nggak sampai 50%-nya. Otomatis kan di sana ada satu PR bagi pemerintah pusat untuk bisa memaksimalkan bagaimana PNBP SDA ini bisa ditingkatkan. Itu yang pertama. Dengan cara hari ini kita lagi punya peluang loh. Punya peluang di mana SDA kita sumber daya alam berbentuk batu bara dan sawit di global, di pasar global itu sedang naik Pak, sampai 14% sekian. Itu kan merupakan satu harga yang fantastis dan menjadi satu peluang. Nah apabila hari ini bisa dimaksimalkan, PNBP SDA ini oleh pemerintah pusat itu bisa dikucurkan keuntungannya kepada subsidi BBM seperti itu. Jadi artinya yang pertama itu tentang bagaimana SDA yang berbentuk batu bara dan sawit yang kita miliki banyak ini menjadi satu peluang ketika pasar global hari ini naik begitu kan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita bisa memberikan solusi tentang realokasi pendanaan dari anggaran belanja pemerintah gitu kan, baik itu kementerian maupun lembaga yang memang itu tidak produktif harus dipotong seperti itu. Karena dari setiap tahunnya jika dilihat dari angka tahun 2015 sampai tahun ini itu cukup fantastis juga gitu perkembangannya dalam artian kenaikan anggaran belanja dari kementerian dan ataupun lembaga itu 2015 itu masih 100 triliun di angka segitu. Hari ini sudah mencapai 248 triliun. Bahkan ketika dikaji masih banyak ternyata dari anggaran belanja itu digunakan kepada hal yang memang tidak produktif. Nah, makanya kami dari Himpunan Mahasiswa Islam dua solusi ini menurutku istilahnya satu hal yang bisa dijadikan solusi, itu win-win solution kepada pemerintah pusat untuk bagaimana keuntungan ataupun peluang yang dimiliki hari ini itu bisa berpihak kepada masyarakat menengah ke bawah untuk menjadikan subsidi seperti itu kan. Oke, dari HM ini punya solusi ini ya yang tadi ingin disampaikan kepada pemerintah. Oke, Betul. Kalau dari GMNI apakah punya solusi juga? Ditahan dulu, oh ya. Oke Mas Novian, kita akan dengarkan pemirsa apa sih solusi yang ditawarkan oleh teman-teman dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Cirebon. Usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Kami kembali untuk Anda pemirsa di RCTV masih dalam dialog khusus spesial ya, kita akan mendengarkan bersama dari Mas Novian ya, Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Cirebon. Apa solusi yang dimiliki, yang ditawarkan ini untuk pemerintah agar ini masih masyarakat tidak merasa terbebani dengan kenaikan BBM? Ya terima kasih Mbak. Tadi selebihnya udah dibicarakan juga sama Tum Yasir, mungkin sedikit menambahkan untuk solusi ya. Ini kan solusi dari pemerintah itu ingin memberikan bantuan berupa uang tunai kalau tidak salah. Nah itu kan untuk klasifikasinya itu di angka gaji di bawah 3 jutaan kalau tidak salah. Nah
kalau untuk itu mungkin pembelian subsidi juga bisa diatur lewat situ dengan klasifikasi angka gaji itu di bawah 3 juta ataupun dengan kendaraan tertentu. Nah, di situ juga sebenarnya bisa supaya tidak BBM subsidi ini tidak salah sasaran gitu. Nah, untuk pemerintah untuk memberikan bantuan ini sebenarnya kan baik juga, tapi jangan terlalu juga untuk memberikan lagi bantuan terhadap masyarakat, karena ya bahayanya nanti kepada masyarakatnya ya kita mental bantuan itu. Mungkin lebih diatur lagi untuk bentuk koordinator di lapangannya diperketat sih untuk pembelian subsidi BBM. Oke, ini. memang yang Anda amati saat ini seperti apa untuk pemberian bantuan tersebut? Apakah belum tepat sasaran atau masih perlu ditertibkan lagi? Jadi Mas Novian. Kalau untuk itu kan sesuai data ataupun di lapangan banyak juga mobil-mobil besar juga yang membelikan bahan bakar subsidi ini. Jadi ya secara ini 80% lah menengah ke atas itu masih membeli BBM subsidi. Oke, baiklah. Ya, ini pemerintah juga menyiapkan, pemerintah pusat menyiapkan ya, ini 2 bansos tambahan. Ini berbarengan juga dengan wacana kenaikan BBM. Pak Bupati di daerah Bapak ini dengan adanya bantuan ini kan juga harus ada tim ya Pak ya untuk bisa memberikan bantuan tersebut agar tepat sasaran. Ini kesiapan seperti apa yang dilakukan dari pemerintah daerah? Ya, jadi pemerintah daerah ini juga yang memberikan subsidi itu bukan sekedar BBM. Kalau BBM mungkin di pusat, tapi di daerah kita bantuan-bantuan atau subsidi pun kita kepada masyarakat, baik itu berupa sembako, juga pertanian, peternakan. Nah, mungkin pemerintah itu pembagian subsidi ini atau bantuan ini bukan karena faktor yang satu saja dari BBM, karena kita bantuan-bantuan terhadap masyarakat juga banyak yang perlu diperhitungkan, yang langsung manfaatnya terhadap masyarakat. Misalkan tentang masalah sembako, bagaimana pengendalian harga tentang sembako agar terjangkau oleh masyarakat itu. Jadi bantuan-bantuan itu kami baik pendidikan, juga kita ini juga bantuan kesehatan, pertanian kita ini. Jadi memang kita apalagi dengan adanya COVID juga kita berdampak ya. Bahkan kita di Kabupaten Cirebon itu bantuan karena kita lihat memang kita misalkan kepada tenaga kesehatan, guru dan yang lainnya banyak yang masih honor. Maka kami ditingkatkan dari honorer itu menjadi P3K. Nah, dari P3K ini bahkan dari kami sampai 4.000 lebihan. Itu pun kita masih kurang, dan itu anggaran pun dari pemerintah daerah sampai kita ini 285 miliaran untuk P3K. Artinya bahwa kita subsidi atau bantuan ini dari berbagai aspeknya dan bentuknya dari berbagai kepentingan di masyarakatnya. Nah, itu salah satu orang misalkan bantuan kepada P3K. Itu artinya bahwa kita mengangkat P3K ini karena bantuan juga terhadap biaya honorer kita tingkatkan itu, dan otomatis hak dia yaitu dengan adanya gaji itu. Jadi anggaran kita pun terbagi-bagi juga dan semuanya itu untuk kepentingan masyarakat itu. Oke, jadi selain dari bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah pun sudah menyiapkan bantuan ya, Pak Bupati. Iya. Oke, siap. Ya, untuk kenaikan harga BBM ini bukan pertama kalinya. Melihat karakteristik di wilayah Cirebon dan juga dengan masyarakat-masyarakatnya, dari pihak kepolisian optimis masih tetap bisa mengamankannya, Pak Kapolresta Cirebon. Baik, terima kasih Bu Novi. Menyikapi dengan kenaikan BBM dimaksud, kita secara yakin dan juga membangun sebuah optimisme yang tinggi. Namun yang kemudian perlu kita garis bawahi adalah hari ini polisi tidak akan pernah bisa bekerja sendiri.
Hari ini polisi butuh dukungan, butuh kerjasama, sekaligus juga bersinergi dengan seluruh komponen masyarakat yang ada. Tidak hanya pemerintah daerah, TNI, Polri, namun juga seluruh kelompok golongan yang ada. Karena itu akan kemudian lebih memberikan sebuah rasa tanggung jawab bagi kita semuanya. Apa tanggung jawab yang saya maksud? Tanggung jawab untuk sama-sama menjaga Kamtibmas di tanah kelahiran kita. Kurang lebih seperti itu. Oke, tapi bisa ya Pak ya, warga Cirebon? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Walaupun Ya. nanti Bapak mohon maaf nanti kalau nanti ada gejolak yang luar biasa nih Bapak, apa yang dilakukan dari pihak kepolisian? Upaya-upaya yang kita lakukan kita sudah persiapkan, mulai dari upaya konsep pengamanan tadi yang secara soft, humanis, sampai dengan tindakan yang mungkin dianggap perlu. Tapi saya rasa itu tidak perlu dilakukan sepanjang kemudian semuanya berjalan menurut koridor sebagaimana yang ditetapkan. Tadi saya sampaikan kebebasan berpendapat itu dilindungi, tapi aspek lain yang kemudian tidak boleh ditinggalkan adalah kita pun harus menghargai hak-hak dari warga masyarakat yang lain. Ya. Boleh menyampaikan pendapat jangan sampai anarkis ya Pak Kapolres. Betul. Oke Pak, himbauannya seperti apa Bapak dari pihak kepolisian? Kenapa? Himbauan kepada masyarakat agar ditekankan lagi ini terkait nanti harga BBM yang naik tanggal 1 September jika benar terjadi. Hari ini kita butuh informasi yang komprehensif, hari ini kita butuh informasi yang valid sehingga konsumsi atas informasi dimaksud betul-betul menjadi sebuah pencerahan berpikir kita. Terkait dengan rencana kenaikan BBM kita harus melihat permasalahan ini tidak hanya dalam perspektif kenaikan harga itu sendiri yang mungkin berakibat pada inflasi. Namun juga kita harus melihat dalam perspektif yang lain khususnya adalah bagaimana kemudian kenaikan itu bisa menyelamatkan atau lebih memiliki kemanfaatan berdasarkan beberapa catatan yang memang ada. Sehingga dalam kesempatan ini saya ingin pun juga menyampaikan kita sama-sama menghormati perbedaan pendapat, kita sama-sama menghormati sudut dan cara pandang, namun kata kunci dari itu berbeda itu adalah keindahan dan mari sama-sama kita jaga keamanan dalam perbedaan itu sendiri. Ya. Oke baik, sepakat ya Pak ya, ini harus ya, Ya. masyarakat wilayah Kabupaten Cirebon. Oke dari Pertamina, Pak Adeka, Pak apa yang ingin disampaikan pihak Pertamina terkait rencana kenaikan harga BBM? Ya, terima kasih. Kalau dari Pertamina, masyarakat tidak perlu khawatir. Mungkin kalau ada informasi disaling cross-check, di cross-check lebih lanjut dan jangan khawatir terkait pemenuhan stok. Ini tugas kami untuk mengamankan dan saya setuju dengan Pak Kapolres dan Pak Bupati, Pertamina juga tidak bisa bekerja sendiri. Jadi semua elemen harus bersinergi demi terciptanya kondusivitas yang kita inginkan sama-sama gitu. Terus untuk yang bagi teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sudah mapan, sudah mampu, saya rasa ayo dicoba beralih ke ke produk-produk non subsidi gitu. Jadi kita berikan kesempatan kepada yang benar-benar berhak untuk menikmati amanah yang diberikan oleh pemerintah melalui pemberian subsidi itu. Itu sih. Oke, Terima dari kasih. Cirebon hanya menunggu dari pusat ya Pak ya? Ya. Seperti apa penerapannya dan bersiap-siap. Oke, baik dari mahasiswa, Mas Yasir, apa yang ingin disampaikan sebagai ajakan juga kepada mahasiswa lainnya agar tidak anarkis, mungkin walaupun nanti ingin menyampaikan pendapatnya. Oke, tapi sebelum ke sana sebenarnya tadi masih ada solusi sebenarnya yang ingin disampaikan kan. Dan saya ingin sedikit menanggapi tentang bagaimana hari ini pemerintah pusat itu sebenarnya ingin memberikan solusi dari adanya BBM ini mau dinaikkan. Salah satunya dengan bansos. Oke lah, tadi istilahnya Pak Bupati itu menyampaikan tentang bagaimana sebenarnya yang dilakukan pemerintah itu sayang kepada masyarakat. Betul sekali. Kita pasti percaya, apalagi Pak Bupati Cirebon kan, kita mengetahui bagaimana sayangnya Pak Bupati kepada masyarakatnya. Akan tetapi ketika hari ini kita ingin berdiskusi tentang solusi, saya rasa bansos itu bukan menjadi solusi yang konkret dan berkepanjangan gitu kan, karena bansos itu terbatas. Yang pertama terbatas, apalagi sudah beredar tentang berita bagaimana bansos yang nanti akan diberikan itu 150.000 per bulan dan itu 4 kali berkala begitu kan, totalnya 600.000. Kalau misalkan dikalikan ketika BBM yang saya baca di berita pun Pertalite itu akan naik 10.000, kemudian solar itu 8.000, jika dikalikan kan hanya 60 kali saja begitu kan. Sementara kehidupan kita itu
panjang waktunya kan istilahnya. Jadi menurut saya itu bukan menjadi win-win solution yang memang konkret untuk menuntaskan permasalahan, terutama ketika hari ini masyarakat sedang berbenah diri untuk menuntaskan ketertinggalannya pasca pandemi Covid untuk meningkatkan ekonomi terutama UMKM dan lain sebagainya. Jadi artinya dua solusi tadi kemudian ditambahkan dengan solusi yang terakhir menurut saya tentang bagaimana konsep manajerial dari Pertamina kemudian dari pemangku kebijakan istilahnya yang memang harus betul-betul BBM bersubsidi ini harus tepat sasaran kepada masyarakat menengah ke bawah, karena memang tadi secara data itu masih banyak juga kalangan menengah ke atas, terutama bahkan ada kayak misalkan orang-orang pertambangan, orang-orang perkebunan, industri yang masih menggunakan, masih bebal gitu. Oke, lalu apa ajakan Anda? Tidak usah menggunakan BBM, beralih ke sepeda begitu? Oh enggak begitu juga, enggak begitu. Seperti apa? Tidak begitu, jadi istilahnya win-win solution tadi kan 3 ya, dalam artian yang terakhir ini bagaimana konsep hari ini harus benar-benar tuh dijaga secara ketat. Mana masyarakat yang memang dia itu harus menggunakan subsidi ataupun tidak, kan seperti itu kalangan mana. Nah kemudian berbicara tentang ajakan ya hari ini mari bersama tetap menyuarakan tentang kepentingan masyarakat, bagaimana baiknya ke depan, seperti itu tentunya berbicara tentang solusi bagaimana ketika berbicara permasalahan. Mungkin itu Oke, dari Mas Novian, baiknya bagaimana ya Mas program dari mahasiswa nih, KMNI? Ya, kalau untuk perihal solusi tadi juga sudah dijelaskan banyak. Ya salah satunya tadi masih banyak perusahaan-perusahaan atau perkebunan menggunakan BBM subsidi ini. Jadi ya untuk sampai saat ini jelas GMNI menolak untuk wacana kenaikan BBM subsidi ini. Untuk solusi mungkin juga bisa diperketat dengan tadi pengalokasian dana dari ya misalnya bantuan sosial itu kenapa tidak dimasukkan saja untuk BBM subsidi juga gitu kan. Terlebih lagi dengan anggaran-anggaran lembaga ataupun kementerian yang kurang produktif mungkin bisa ditambahkan ke situ. Supaya apa tidak memberatkan masyarakat bawah ini. Oke, adakah ajakan yang ingin disampaikan Anda kepada teman-teman yang lainnya? Mungkin kalau untuk teman-teman ya saya ini aja ya bahwasanya kenaikan BBM ini yang dirasakan itu gejolaknya ya untuk masyarakat menengah ke bawah. Untuk masyarakat menengah ke atas mungkin sudah siap lah, sudah siap. Jadi untuk saat ini ya saya menyuarakan bahwasanya masyarakat kelas menengah ke bawah itu tetap kita harus bela. Oke, baiklah menyuarakan ini ya. Oke, baik. Kalau nggak salah juga sudah dari pihak Pertamina sudah ada aplikasi yang My Pertamina itu ya. Ini sebagai solusi juga ya untuk bisa melihat apa pemakaian dari BBM ini agar tepat sasaran. Oke, Pak Bupati, Pak menanggapi apa yang tadi disampaikan teman-teman mahasiswa nih Bapak, ini ada disampaikan kemudian solusinya. Bapak apa yang ingin disampaikan sebagai statement closing kita Bapak? Ya, jadi yang saya sampaikan tadi bahwa memang kalau pemerintah itu perannya kan untuk masyarakat. Nah sekarang ada gejolak, misalkan bantuan itu masukan-masukan dari mahasiswa pun kami pemerintah itu akan saya tampung. Misalkan tadi ada bantuan yang nggak tepat sasaran, itu mungkin mahasiswa yang lihat fakta ada di masyarakat. Tetapi kami yang namanya di pemerintah lihatnya kan data. Kami tidak tahu misalkan ada di desa Beber, di desanya atau di Losari ternyata orangnya nggak pas itu dapat. Kami itu kan laporan dari bawah. Maka dengan adanya masukan itu maka kami ada, oh kalau gitu datanya dulu dong harus diperbaiki. Maka kami dengan data Dinas Catatan Sipil kami membuat itu kebijakan itu, lalu coba masyarakat didata. Bahkan dulu bulan-bulan kemarin orang akan membuat KTP harus ke kabupaten, tapi sekarang ada beberapa kecamatan dan itu pun sesuai dengan kemampuan anggaran. Nah kita masyarakat sampai data dia yang nikah, data yang lahir, supaya kita benar. Karena kami di pemerintah itu lihatnya kan administrasi kalau di sananya miskin, nah itulah maka masukan-masukan dari mahasiswa kami selalu olah supaya juga tepat sasaran. Jadi apa kebijakan-kebijakan pemerintah untuk kemaslahatan umat supaya tetap sasaran, maka kami dari masukan dari siapapun lalu kita didiskusikan
dengan dinas-dinas, selalu itulah kebijakan kami, itu akan kami laksanakan dengan umat gitu. Oke, baik. Semoga nanti wilayah Cirebon dan sekitarnya tetap kondusif ya, dan pengamanan dari pihak kepolisian yang akan all out. Begitu ya, Pak Kapolresta ya. Baik, terima kasih banyak untuk informasi yang sudah disampaikan Pak Bupati, Pak Kapolresta Cirebon, Pak Adeka, Mas Yasir dan juga Mas Novian yang sudah bergabung bersama kami terkait dengan wacana kenaikan harga BBM. Pemirsa, ini semoga nanti walaupun nanti ada gejolak ataupun ada aksi, semoga tetap bisa damai. Kita jaga kondusivitas wilayah di wilayah Cirebon ini ya. Baik, terima kasih juga untuk Anda sudah menyaksikan tayangan kami. Pemirsa, kita harus akhiri apa yang disampaikan, semoga bermanfaat. Saya Novia Aprilia pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.